Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eri Ardiansyah dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum Pascal dan penerapannya dalam aplikasi Algodo. Bunyi hukum Pascal. Bunyi hukum Pascal dikemukakan oleh Blaise Pascal yang berbunyi, tekanan yang diberikan pada zat cair di ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Rumus dari hukum Pascal yaitu digambarkan oleh P masuk sama dengan P keluar, yang berarti juga dapat disimpulkan menjadi P1 sama dengan P2. P1 ini adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Untuk P1 merupakan penampang 1, P2 merupakan penampang 2, F1 merupakan besar gaya di penampang 1 dengan satuan Newton, F2 adalah besaran gaya di penampang 2 dengan satuan Newton, A1 merupakan luas penampang 1 dengan satuan meter persegi, A2 merupakan luas penampang 2 dengan satuan meter persegi. Seperti yang dapat kita lihat di gambar ya. F1 adalah gaya yang diberikan untuk P masukan. Di sini P masukan, ini P1 ya. Ini P1. Oke, kita juga bisa tulis ini P1 ya. Oke, P1 memberikan gaya senilai F1 nih kepada penampang A1 ini, penampang A1 ini ya. Penampang 1 gaya itu akan diteruskan ke bawah sehingga menekan zat cair ke arah bawah ini, kemudian berbelok ke arah sini. Diteruskan ke atas. Sehingga adanya dorongan ke penampang A2 ini, penampang A2. Penampang A2 ya. Ini termasuk udah P2 ya. P2, sehingga nanti penampang A2 ini akan terangkat ke atas. Oke. Nah, ini merupakan adalah gambaran dari hukum Pascal itu sendiri. Oke. Next, nah ini ada beberapa penerapan hukum Pascal. Saya hanya mengambil dua contoh, yaitu pengungkit hidrolik dan rem hidrolik. Cara kerjanya sendiri dari pengungkit hidrolik itu mulai dari sama ya, gaya masukan berupa F1 di sini, F1 melewati penampang A1 sehingga penampang ini akan terdorong ke arah bawah, menekan zat cair ini membawa gaya dari F1. Nah, berbelok ya, karena ini merupakan ruang yang tertutup sehingga zat cair tidak dapat kemana-mana selain dengan dari ruangan tersebut. Seperti halnya bunyi dari hukum Pascal, di mana gaya yang masuk itu akan disebarkan ke segala arah dalam ruangan tertutup. Nah, ke sini kemudian ke sini. Nah, dari sini ini merupakan F2 ya. Sudah masuk ke F2. F2 ini memberikan gaya dorong ke atas dari F1, gaya F1 dorong ke atas penampang A2 sehingga terjadilah gaya angkat dari penampang A2 ini yang membuat beban yang ada di atas penampang ini terangkat oleh gaya keluaran. Oke. Kemudian rem hidrolik. Rem hidrolik ini cara kerjanya itu dimana ketika pengemudi menekan pedal rem di sini ya, ditekan dengan suatu gaya yang berupa F1 ya, F1. Kemudian silinder utama akan bergeser ke arah dalam di sini. Nah, ke arah dalam sehingga memberikan tekanan atau gaya kepada zat cair atau oli ya, ke sini, kemudian ke bawah karena ini ruang tertutup sehingga cairan hanya akan bergerak melalui saluran-saluran yang ada di dalam ruangan tersebut. Nah, ini dibagi menjadi dua, kanan dan kiri, ke bawah, kemudian ke bawah ya, ke bawah, ke samping. Nah, ke samping ini menekan kanvas rem, menekan silinder rem, menekan kedua silinder rem kanan dan kiri sehingga kanvas rem dapat
mencengkram cakram pada roda yang sedang berputar ini, sehingga lama-kelamaan roda tersebut akan berhenti berputar. Nah, itu adalah cara kerja dari beberapa dua penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada contoh soal ya. Ada contoh soal. Luas penampang pengungkit hidrolik masing-masing 0,094 meter persegi dan 0,124 meter persegi. Jika gaya masukan adalah 3,04 Newton, berapa gaya keluaran? Oke, mari kita bahas. Yang diketahui itu A1 yaitu 0,094 meter persegi. Kita tuliskan terlebih dahulu di sini. Ya. Kemudian A2 kita ketahui bahwa A2 itu 0,1224 ya. Kita tuliskan lagi di sini. Oke. F1 sama dengan 3,4 F1 jika gaya masukan di sini adalah F1 ya. Gaya masukan itu F1. Jadi diketahui F1-nya adalah 3,04 Newton. Oke. Kita jawab, kita masukkan rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dan kita masukkan angka-angkanya. F1 yaitu 3,04 Newton ya, per A1-nya 0,094 ya, sama dengan F2 masukkan A2-nya. A2-nya itu 0,124. Nah, kemudian kita kali silang F2 dikali dengan F2 dikali dengan 0,094 dan 3,04 dikali dengan 0,124. Oke. 52 kali 0,094 sama dengan 3,04 dikali 0,124. Hasilnya itu F2 dikali 0,94 sama dengan 0,377. Ini kita bulatkan ya, teman-teman. Oke. F2 sama dengan 0,377 dibagi dengan 0,094 yang menghasilkan 4,01 Newton. Nanti kita akan coba soal ini di dalam algodo. Bagaimana, apakah sama atau tidak? Apakah gaya F2 ini yang akan keluar jika F1-nya itu 3,04 Newton. Ini F masukannya dan ini F keluarannya. Nanti kita akan coba simulasikan bersama-sama. Kemudian ada soal kedua, yaitu luas penampang pengungkit hidrolik masing-masing 0,094 meter persegi dan 0,124 meter persegi. Jika gaya keluaran adalah 4,41 Newton, berapa gaya masukan maksimum? Nah, di sini yang diketahui itu F1 ya. A1 A2 ya, A2 dan gaya keluaran. Yang kita ketahui bersama gaya keluaran itu adalah F2 ya. Yang ditanyakan adalah berapa gaya masukan, berarti gaya masukan maksimum yaitu F1 ya. Sip. Oke. Diketahui A1 sama dengan 0,94 meter persegi, kita masuk gini aja ya. A2 sama dengan 0,124 meter persegi, F2 sama dengan 4,41 Newton. Jawab, masukkan rumusnya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 belum diketahui, kemudian A1-nya itu 0,094 dan F2-nya itu 4,41 dan per A2 yaitu 0,124. Kita kalikan silang, di mana F1 dikalikan dengan 0,124 dan F2 itu 4,41 dikalikan dengan 0,094. Oke, dikalikan sama dengan F1 dikali 0,94 sama dengan 0,415. Oke, kita turunkan. F1 sama dengan 0,415 dibagi dengan 0,124 sama dengan 3,34 Newton. Ini adalah F1-nya atau gaya keluaran. Oke, teman-teman ya, kita masuk ke dalam algodonya, bagaimana penerapan hukum Pascal itu diterapkan di dalam algodo.
Dan bagaimana soal yang ada dalam pembahasan tadi kita dapat dijawab juga melalui aplikasi Algodo ini. Sebelum ke penjawaban soal ya, saya mau menunjukkan beberapa contoh ya. Contoh hukum Pascal ya. Beberapa simulasi hukum Pascal yang telah saya buat ya. Nah, ini merupakan dua suntikan ya yang digabungkan dengan selang ya, pipa atau selang secara lurus, tidak melengkung. Nah, kira-kira apakah sesuai dengan hukum Pascal, di mana jika ada tekanan masuk atau gaya yang masuk yang menekan zat cair di dalam ruangan tertutup akan menghasilkan besaran yang sama juga gitu ya. Apakah dari ketika ini ditekan ya, ditekan ke sini, ke arah sini, apakah penyuntik yang satunya akan terdorong ke arah kanan. Oke, mari kita lihat bersama-sama. Oke. Nah, kita dorong ya. Dorong set. Nah. Sip. Nah. Oke. Saya geser dulu. Oke. Nah. Sip. Berarti ini adalah sesuai dengan hukum Pascal, di mana ya, ini kita anggap sebagai F1, gaya dorong awal atau gaya awal, gaya masukan yang mendorong zat cair atau fluida yang ada di dalam ruang tertutup ini, sehingga fluida ini memberikan gaya tekanan yang mengalir dari ujung sini ya menuju ujung yang berikutnya, sehingga menghasilkan gaya dorong untuk penyuntik yang berikutnya ya. Penyuntik ini sehingga terdorong ke arah kanan. Begitupun sebaliknya. Nah, kemudian ada lagi contoh simulasi. Ini dengan pipa lurus ya. Yang satunya ini ada pipa yang miring. Melengkung ya, maaf. Melengkung. Untuk pipa melengkung ini, saya juga sudah siapkan penggaris nanti untuk sebagai alat ukur seberapa jauh atau seberapa tinggi pergeserannya. Oke, tanpa penggaris dulu ya teman-teman. Oke, ini saya tandain yang ada dua suntik lagi namun dihubungkan dengan pipa yang melengkung. Ini pipa ya teman-teman, kita anggap ini pipa ya. Oke, ini ada A1 dan A2. Ini penyuntik A1 ya, ini A1 sebagai penampang A1, ini A2 sebagai penampang A2. Oke, coba kita simulasikan. Oke, nah dalam keadaan ini posisinya seimbang teman-teman, hanya bergerak karena adanya aliran air yang naik turun. Nah, coba ketika A1 kita berikan gaya pada penampangnya, beri tekanan ke bawah. Set. Nah, maka pada penampang 2 akan naik ke atas karena adanya daya dorong yang mengalir atau gaya yang masuk yang mengalir melalui air di ruangan tertutup yang menekan ke segala arah sehingga A2 terdorong. Bagaimana jika A2-nya yang kita berikan gaya? Oke. Nah, begitu pun sebaliknya ya teman-teman. Bahwasannya kalau misalkan A2 kita berikan gaya, maka A1 akan terdorong keluar. Ini adalah gaya masuk ke sini, kemudian ke bawah, diteruskan di ruang tertutup ini dan sehingga mengangkat A2. Oke. Bagaimana caranya kalau misalkan kita mau simulasikan tanpa harus ditekan secara manual, melainkan kita berikan gayanya langsung? Bisa teman-teman klik kanan ya, klik kanan pada benda yang mau kita berikan gayanya, kemudian ke velocity checklist, kemudian kita tadi biasanya force ini nggak ke checklist ya, kita checklist dulu force, kemudian kita ke pengaturannya force. Nah, dari sini show name, kemudian show values. Nah, di sini yang kita checklist itu jangan semuanya ya. Jangan semuanya kita checklist. Nah, jangan semua kita checklist, melainkan hanya beberapa saja, hanya satu saja. Nah, untuk supaya yang kelihatan kita perbesar. Nah, ini kan kita yang gaya yang diberikan F1 itu sama dengan 0,26. Kalau kita mau ditambahkan, oke, close dulu. Tambahkan kita ke material, kemudian ke massa ya. Ke massa. Oke. Masih. Oke. Coba kita beri 20, 0,20.
0,2. Oke. Ada 2 ya. Kalau misalnya kita kita beri gaya 2,21 Newton. Apakah yang akan terjadi tanpa harus menekan? Harusnya A1 ini akan turun dan A2 ini akan naik. Oke, kita play. Nah, tuh ada pergerakannya teman-teman. Oke, kita ulang ya. Kalau misalnya kita pakai penggaris bagaimana? Apakah benar ada kenaikan atau tidak? Oke, ini penggarisnya. Oke. Kita sesuaikan dulu. Nah, ini penanda merah. Penanda merah gunanya supaya kita lebih jelas melihat. Oke, sip. Kita taruh sini ya. Berarti ini di daerah 2,1-an. Oke, coba nanti kita play. Apakah ini akan naik ke berapa? 2,2 kah? 2,3 kah? Oke. Dengan gaya 2,21 Newton, seberapa tinggi akan terangkat dari penampang A2 ini? Oke. Ternyata hanya sedikit ya teman-teman. Hanya dikit banget tuh ya, segini. Coba kalau misalnya kita berikan gayanya lebih besar lagi. Ya. Kita berikan gayanya naikin lagi. Oke. 8. Nah, 8 Newton ya. 8 Newton kita kecilin dulu. Oke, biar bagus. Sip. Kita play lagi. Nah, terlihat sekali perbedaannya teman-teman. Oke. Nih. Nah, tuh ya. Ketika gayanya semakin besar, maka peningkatannya atau daya angkatnya juga akan semakin besar pula ya. Nah, semakin besar pula. Yang tadinya hanya sekitaran sini ya. Sekitaran area sini lebih sedikit saja, namun sekarang sudah menyentuh angka 2,2 ya, teman-teman. Oke. Coba Oke, teman-teman, kita lanjut ke simulasi berikutnya, yaitu simulasi yang dapat menjawab dari pertanyaan yang ada dalam materi tadi ya. Oke. Di sini saya siapkan sebuah bejana atau bisa disebut juga pengungkit hidrolik, di mana saya siapkan di sini penampang A1, A2, kemudian di sini ada air ya. Kemudian di sini ada berat bendanya nanti ya. Oke, kita play dulu. Nah, ini adalah keadaan netral. Nah, ini luas penampangnya adalah sesuai dengan soalnya, di mana A1 itu 0,094 dan A2 itu 0,124. Oke. Kita coba dulu. Apa sih yang akan terjadi jika kita berikan berat atau massa, berikan gaya pada A2, F2 ya, yang nilainya ini belum masuk ke soal ya teman-teman, belum masuk ke menjawab soal. Oke. A2 ya, untuk sekedar informasi, untuk penampangnya ini masanya itu kita buat 0,10 ya, masanya harus sama, nggak boleh berbeda. Nanti kalau berbeda ketika kita menjawab soal ada kesalahan, karena nanti akan ada berat sebelah. Oke. Ini kita play dulu ya. Nah, ini adalah sesuai dengan penerapan hukum Pascal, di mana ketika A2 diberikan gaya, sedang A1 tidak diberikan gaya, maka A1 akan naik ke atas. Begitupun sebaliknya teman-teman. Jika, nah ya kita berikan ke normal dulu. Sip. Nah, jika A1-nya kita berikan gaya nih teman-teman, dap ya. Oh, ini belum ada massa. Oh ya, belum ada gayanya nih. Oke, kita berikan gaya nih. Nah, maka A2-nya akan naik ke atas karena adanya gaya yang dihasilkan dari F1 yang masuk melalui penampang A1 yang mendorong zat cair ke arah bawah, kemudian ke arah kanan, belok ke arah kanan, kemudian naik ke atas ya. Nah, sip. Kita balikin lagi ke posisi awal.
Oke, kita masuk ke dalam soal ya. Saya juga di sini sudah siapkan penggaris dan alat ukur ya, sehingga kita dapat batasan, sehingga kita dapat tahu bahwa nanti seberapa tinggikah yang. Oh, untuk pertanyaan nomor 1 ya, coba pertanyaan nomor 1 yang tadi itu mengenai, oke, kita display dulu mengenai, oke. Nah, ini yang kita tanyakan, ini udah sesuai ya teman-teman. Untuk A1 dan A2-nya kita tinggal atur di bagian gaya masukan, yaitu F1 3,4. Dan berapakah gaya keluaran maksimum? Berarti kita nanti hanya nyari F2-nya. Oke. Kita balik lagi ke Algodo. Dimana berarti tanda tanyanya di sini ya. Nah, ini kasih tanda tanya dulu. Kita kan nyari F2 ya. F2. Kita tanda tanyain dulu. Sip. Oke. Berapa F2K ya? Ya, ini kasih gaya. Untuk kasih gayanya kayak yang seperti saya pernah contohkan, itu force ya, teman-teman. Force, jangan lupa. Oke, kemudian balik lagi ke sini, show name biar kelihatan. Kemudian yang di checklist itu hanya satu ya. Nah, di sini kita F1 kan berupa gaya, jadi nanti bisa tulis F2 atau F1 saja. Oke, tadi gayanya senilai 3,04 ya. Kita kasih. Nah, sudah berapa nih? Oke, kita F1-nya kasih dulu F1 untuk menandakan ini bahwa ini F1 ya. Ini baru 9,4 ya, teman-teman. Oke, kita tambahin lagi. Kalau kita 40 coba ya. 40 3, oh kelebihan. Kalau 31, nah sip. Berarti ini gayanya sesuai dengan soal ya. Coba kita simulasikan. Kita taruh di penampang 1 F1-nya. Dan F2-nya akan A2-nya akan naik. Nah, pertanyaannya yaitu berapa F2 maksimum jika F1-nya diketahui bahwa 3,4 Newton. Coba kita masukkan sesuai dengan jawaban yang tadi, yaitu senilai 4,41 Newton. Jika kita masukkan gaya senilai 4,41 Newton, seharusnya jika hukum Pascal ini benar atau simulasi ini benar, maka posisi dari A2 ini tidak akan terlalu tinggi, melainkan hanya berada di posisi tinggi, sedikit lebih tinggi daripada A1-nya. Oke, kita lihat ya. Coba kita. Sip, kita ke materi lagi. Kemudian jangan lupa force-nya di checklist biar kelihatan. Nah, karena di algoritma itu masih ada kekurangannya, jadi kita nggak bisa membedakan F1 ini sama dengan berapa, F2-nya ini tetap ngikut ya. Harusnya ini F2 ya, teman-teman. Oke. Entah kekurangan atau saya yang nggak tahu. Oke. Kemudian kita beri tadi senilai berapa? Senilai 4,01. Nah, ini terlalu besar nih. Karena gayanya, oke, kita turunin 40 ya, kurang 41. Oke, nah sedikit nggak apa-apa ya teman-teman, karena kan emang ini nggak bisa spesifik banget. Oke, coba kalau simulasi ini benar, maka gaya F1 ini dapat menaikkan senilai 4,01 atau 402 Newton. Posisinya nggak akan terlalu tinggi, melainkan akan sedikit sejajar, namun posisi F2 ini nih yang tanda tanya ini merupakan akan sedikit lebih tinggi. Oke, kita play. Nah, kita lihat ya teman-teman. Nah, bahwa di sini artinya ini yang merupakan merupakan F2 maksimumnya ya. Nah, di sini ada perbedaan sedikit tuh ya. Tuh. Ya. Oh ya. Ini layarnya. Oke.
maka akan sejajar nih ya teman-teman, sesuai dengan F maksimum yang bisa mengangkatnya. Coba kalau misalkan kita tarik F1 nya, apa yang akan terjadi? Nah, ini kan di bawah nih. Kalau hukum Pascal kalau otomatis ketika gaya di A1 dikasih gaya atau ya dikasih gaya, maka di penampang A2 ini akan naik. Apakah benar? Akan naik. Naik. Oke. Tuh, perlahan-lahan naik ya teman-teman. Tuh, perlahan-lahan naik ya. Berarti ini bahwa simulasi ini adalah benar. Bahwasanya F1 dengan nilai 3,41 Newton dengan penampang 0,094 dapat menaikkan sebuah gaya atau berat senilai 4,02 Newton atau 4,1 Newton ya, dengan penampang luas penampang 0,124 Newton. Oke. Berarti ini adalah simulasi sudah benar ya. Kita balik lagi ya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal yang kedua ya, dimana kita akan mencari F1. Maka dari itu F1-nya kita ubah dulu menjadi tanda tanya. Oke. Untuk F2-nya biar nggak monoton, nggak pakai bolok terus, saya pakai mobil ini ya. Kita ubah jadi F2. Oke, posisikan di tengah. Cukup. Nice. F2. Nah, penampang A1-nya 0,094, penampang A2-nya 0,124. Nah, F2-nya seberat gayanya berapa F2-nya? Gaya dari F2 itu 4,41 Newton. 4,41 Newton kita atur dulu, jangan lupa ya. Force-nya diaktifin. Nah, maka akan muncul. Nah, ini F2 senilai. Oke. Belum sesuai teman-teman. Oke, kita sesuaikan dulu. 4,41. 4,4. 34. Nice. Oke. Tambahin lagi. Sip. Gak apa-apa, beda dikit. Gak jadi masalah. Nah, ini 41. Kita netralin dulu ini. Masanya udah netral. Oke, kita lihat simulasinya. Apakah yang akan terjadi? Ya, ini menjadi tanda tanya. Kira-kira berapakah F1 yang dibutuhkan? Dengan gaya dari F2 sendiri itu 4,41 Newton. Oke, kita lihat sama-sama teman-teman. Kita play. Nah, ini akan terangkat ya sesuai dengan hukum Pascal itu sendiri. Nah, jadi berapa nih kira-kira dari F1 ini yang dibutuhkan untuk mengangkat dari F2 senilai 4,44 Newton. Oke, kita balik lagi ke soal dan pembahasan yang sebelumnya, di mana diketahui bahwa jawabannya itu adalah 3,34 Newton untuk dapat mengangkat dari F2 itu sendiri. Oke, kita masukkan teman-teman di F1-nya. Force-nya kita udah aktifin ya. Kita aktifin. Kemudian materialnya kita tadi 3,34 ya. Oke. Kita tambahin dikit lagi. Nah, udah ya teman-teman. Kita lihat apa yang akan terjadi. Apakah benar ini akan naik F2-nya atau tetap stay? Oke, kita play. Nah, naik ya teman-teman. Berarti ini benar jawabannya bahwa 3,43 Newton. Dan simulasinya tuh juga benar. Oke. Supaya lebih jelas lagi tentang pergerakannya. Oke. Kita pause dulu. Oke. Kita punya alat ukur ya di sini. Jangan lupa layernya B, konsili sweaternya jangan diaktifin. Oke, kita juga punya penggaris ya, biar lebih akurat lagi. Kira-kira seberapa tinggi sih daya angkatnya atau gaya keluarannya. Oke. Kita masukin. Oke, kita sesuaikan dulu. Nah, ini belum sesuai.
ace. Kok itu yang apa ini? Nah, oke. Sini ya teman-teman. Nah, udah pas nih. Oke. Seberapa tinggi kah yang akan terangkat seberapa tinggi jika F1-nya dimasukkan? Nah, kita kelihatan banget ya teman-teman bahwa F2-nya akan terangkat, penampang 2-nya akan terangkat ketika gaya di F1-nya senilai 3,43 Newton itu mulai dimasukkan. Ketika dimasukkan. Nah, tinggi ya teman-teman. Yang awalnya segini, oke, biar lebih jelas lagi. Nah, terlihat sekali perbedaannya bahwa jawabannya dengan F1 3,43 Newton itu dengan dapat mengangkat F2 senilai 4,4 Newton dengan luas permukaan A1 senilai 0,094 dan luas penampang A2 senilai 0,124. Nah, udah sekian untuk materi dari saya, pembahasan hukum Pascal dan penerapannya di Algodo. Berikut dengan simulasinya. Untuk lebih lanjut, barangkali teman-teman mau belajar untuk belajar membuat simulasinya, mulai dari suntikan, kemudian suntikan yang lurus, kemudian suntikan dengan selang yang bengkok, dan sekarang ini dengan pengungkit hidrolik ya. Mungkin teman-teman bisa klik link di bawah video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.